Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah penerapan asas Bernoulli. Venturimeter adalah alat yang dapat dipakai untuk mengukur laju aliran fluida, misalnya laju aliran air yang mengalir melalui pipa. Perhatikan bagan venturimeter berikut. Fluida mengalir melalui pipa berpenampang A1 dan kecepatannya V1 menuju pipa berpenampang A2 dan kecepatannya V2. Permukaan fluida pada kedua pipa vertikal memiliki selisih ketinggian H. Berlaku persamaan, V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 pangkat 2 min 1. Contoh soal 1. Pada gambar di bawah, air mengalir melalui pipa venturimeter. Jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 5 cm pangkat 2 dan 4 cm pangkat 2 dan G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, maka kecepatan V air memasuki pipa venturimeter adalah titik-titik. Dari soal di atas, kita identifikasi beberapa unsur sebagai berikut. A1 sama dengan 5 cm pangkat 2, A2 sama dengan 4 cm pangkat 2, G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, dan H sama dengan 45 cm. Kita tuliskan persamaannya. V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 pangkat 2 min 1. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, kita ketemukan V sama dengan 4 meter sekon pangkat min 1. Contoh soal 2. Pada gambar di bawah, air mengalir dalam venturimeter. Jika G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, luas penampang A1 dan A2 masing-masing 5 cm pangkat 2 dan 3 cm pangkat 2, maka kecepatan air V1 yang masuk venturimeter adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data. A1 sama dengan 5 cm pangkat 2, A2 sama dengan 3 cm pangkat 2, G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, dan H sama dengan 80 cm. Kita tuliskan persamaannya. V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 pangkat 2 min 1. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, kita ketemukan V1 sama dengan 3 meter sekon pangkat min 1. Venturimeter dengan manometer. Berikut ini adalah bagan venturimeter dengan manometer. Berlaku persamaan, V1 sama dengan akar 2 rho RGH per rho F A1 per A2 pangkat 2 min 1. Dengan rho R adalah massa jenis raksa, rho F adalah massa jenis fluida. Gaya angkat sayap pesawat. Sebuah pesawat terbang dapat tinggal landas dan mengudara karena adanya gaya angkat pada pesawat terbang. Sayap pesawat terbang didesain memiliki sisi bagian atas lebih melengkung daripada sisi bagian bawah. Hal ini menyebabkan saat pesawat bergerak maju, kelajuan aliran udara pada bagian atas sayap lebih besar dibandingkan dengan kelajuan aliran udara pada bagian bawah sayap. Dapat kita tuliskan V1 lebih kecil V2. Hal ini berakibat P1 lebih besar P2. Atau F1 per A lebih besar F2 per A. Sehingga F1 lebih besar F2. Jadi,
besarnya gaya angkat sayap pesawat sama dengan F1 min F2. F1 min F2 sama dengan setengah rho A V2 pangkat 2 min V1 pangkat 2. Dengan A adalah luas penampang sayap pesawat, V adalah kecepatan udara, dan rho adalah massa jenis udara. Contoh soal 1. Pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan gaya angkat pada pesawat terbang yang benar adalah titik-titik. Jawabnya adalah pernyataan C, V1 lebih kecil V2. Contoh soal 2. Sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat ke atas maksimal, seperti gambar. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai dengan asas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar titik-titik. Rancangan tersebut dibuat agar VA lebih besar VB sehingga PA lebih kecil PB. Jadi jawabannya adalah B. Kecepatan semburan. Perhatikan sebuah kaleng yang berisi air kemudian dilubangi pada bagian dindingnya sehingga air menyembur keluar. Kecepatan semburan air pada kaleng itu dapat dianalisis dengan bagan berikut ini. Air pada permukaan akan turun dengan kecepatan V1 dan mendapatkan tekanan udara P1. Pada lubang yang dalamnya H, menyembur air dengan kecepatan V2 dan tekanan udara P2. V1 dapat diabaikan terhadap V2, sehingga V1 kita anggap sama dengan 0. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli, didapatkan V2 sama dengan akar 2GH. Berikut adalah uraian penggunaan persamaan Bernoulli sehingga didapatkan V2 sama dengan akar 2GH. Contoh soal 1. Sebuah bak yang besar berisi air dan terdapat sebuah kran seperti gambar. Jika G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, maka kecepatan semburan air dari kran adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data sebagai berikut. G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2 dan H sama dengan 0,45 meter. Kita tuliskan persamaannya, V sama dengan akar 2GH. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah V sama dengan 3 meter sekon pangkat min 1. Contoh soal 2. Sebuah penampung yang sedang penuh berisi air bagian bawahnya bocor, sehingga memancar sampai tanah. Kecepatan semburan air sesaat setelah penampung masih penuh air adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2 dan H sama dengan 1,8 meter. Kita tuliskan persamaannya, V sama dengan akar 2GH. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, kita dapatkan V sama dengan 6 meter sekon pangkat min 1. Contoh soal 3. Perhatikan peristiwa kebocoran tangki air pada lubang P dari ketinggian tertentu pada gambar berikut. Air yang keluar dari lubang P akan jatuh ke tanah setelah waktu T sama dengan titik-titik.
Dari soal kita dapatkan data-data G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, H sama dengan 1 meter, dan X sama dengan 2 meter. Kita tuliskan persamaannya, V sama dengan akar 2GH. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah V sama dengan 2 akar 5 meter sekon pangkat min 1. Untuk mendapatkan T, kita pilih persamaan X sama dengan V kali T. Atau T sama dengan X per V. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah T sama dengan 1/5 akar 5 sekon. Contoh soal 4. Bak air yang tingginya 1,25 meter berisi penuh air ditempatkan di atas menara setinggi 3,2 meter di atas tanah. Pada dasar bak terdapat lubang kebocoran kecil sehingga air memancar keluar. Bila percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, maka jarak pancaran air adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, H1 sama dengan 1,25 meter, H2 sama dengan 3,2 meter. Kita tuliskan persamaannya, V sama dengan akar 2GH1. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah V sama dengan 5 meter sekon pangkat min 1. Untuk menemukan T, kita pilih persamaan H2 sama dengan setengah GT kuadrat. Atau T sama dengan akar 2H2 per G. Setelah kita masukkan data-datanya, kita dapatkan T sama dengan 0,8 sekon. Selanjutnya, kita pilih persamaan X sama dengan V kali T. Setelah kita masukkan data-datanya, kita dapatkan X sama dengan 4,0 meter. Contoh soal 5. Sebuah bejana berisi zat cair mempunyai 2 lubang kebocoran pada kedua sisinya, seperti gambar di bawah. Lubang sebelah kiri 2 kali lebih besar daripada lubang sebelah kanan. Sedangkan V1 dan V2 adalah kecepatan aliran zat cair. Bila jarak permukaan zat cair terhadap kedua lubang sama, maka titik-titik. Kita tuliskan persamaan kecepatan semburan V sama dengan akar 2GH. Dari persamaan di atas dapat dikatakan kecepatan hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dan kedalaman. Karena kedalaman lubang sama, maka kecepatan aliran zat cair juga sama. Sehingga jawabannya adalah B, yaitu V1 sama dengan V2. Contoh soal 6. Sebuah tabung berisi zat cair. Pada dindingnya terdapat 2 lubang kecil, sehingga zat cair memancar, terlihat seperti pada gambar. Perbandingan antara X1 dan X2 adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data HA sama dengan 0,2 meter, HB sama dengan 0,5 meter, H1 sama dengan 0,8 meter, dan H2 sama dengan 0,5 meter. Persamaan-persamaan yang akan kita pakai, V sama dengan akar 2GH, H sama dengan setengah GT pangkat 2, atau T sama dengan akar 2H per G, dan X sama dengan V kali T. Kita tuliskan X1 per X2 sama dengan V1 kali T1 per V2 kali T2. Selanjutnya V kita ganti dengan akar 2GH dan T kita ganti dengan akar 2H per G, sehingga persamaan berubah menjadi seperti berikut. Selanjutnya angka 2 dan G kita hilangkan sehingga persamaan berubah menjadi X1 per X2 sama dengan akar HA kali akar H1 per akar HB kali akar H2. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, kita dapatkan perbandingan X1 dan X2 adalah 4:5.
Contoh soal 7. Berdasarkan gambar di bawah ini, bila G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, maka besarnya kecepatan air yang keluar dari lubang A adalah titik-titik. Kita tuliskan persamaan Bernoulli. Selanjutnya karena tekanannya sama, P1 dan P2 kita hilangkan. Dan juga rho di sebelah kiri dan sebelah kanan kita hilangkan juga. Selanjutnya kita masukkan data-datanya dan kita hitung. Kita dapatkan V2 sama dengan 6 meter sekon pangkat min 1. Tabung pitot. Tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas atau kecepatan benda terhadap udara. Perhatikan bagan berikut. Berlaku persamaan V sama dengan akar 2 rho R GH per rho. Dengan V laju aliran gas, rho adalah massa jenis gas, dan rho R adalah massa jenis zat cair. Contoh soal. Sebuah tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan udara yang melalui sebuah terowongan. Pipa pitot tersebut dilengkapi dengan manometer alkohol. Apabila beda tinggi antara kedua kaki manometer 18 cm dan massa jenis udara 1,2 kg per meter pangkat 3, maka laju aliran udara adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data sebagai berikut. Kita tuliskan persamaannya, V sama dengan akar 2 rho R GH per rho. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, didapatkan V sama dengan 20 akar 6 meter per sekon pangkat 2. Karburator. Berikut adalah gambar karburator. Karburator merupakan sebuah alat pada mesin yang digunakan untuk menghasilkan campuran bahan bakar dengan udara pada proses pembakaran. Perhatikan bagan karburator berikut ini. Penampang pada bagian atas jet menyempit, sehingga udara yang mengalir pada bagian ini bergerak dengan kelajuan yang tinggi, sehingga tekanannya rendah. Tekanan di dalam tangki bahan bakar sama dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer ini memaksa bahan bakar tersembur keluar melalui jet sehingga bahan bakar bercampur dengan udara sebelum memasuki silinder mesin. Contoh soal 1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pompa hidrolik. 2. Karburator. 3. Venturimeter. 4. Termometer. Alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Bernoulli adalah titik-titik. Jawabannya adalah D, 2 dan 3. Penyemprot nyamuk. Berikut adalah gambar penyemprot nyamuk. Penyemprot nyamuk memiliki prinsip kerja yang mirip dengan karburator. Ketika batang pompa ditekan, udara dipaksa keluar dari tabung pompa melalui lubang sempit pada ujungnya. Semburan udara yang bergerak dengan cepat ini menyebabkan tekanan di atas tandon menurun. Hal ini menyebabkan tekanan atmosfer pada permukaan cairan di dalam tandon memaksa cairan insektisida menyemprot keluar naik ke atas tandon. Contoh soal 1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pompa hidrolik. 2. Naiknya air pada pipa sedotan. 3. Penyemprot nyamuk. 4. Gaya angkat sayap pesawat. Yang berkaitan dengan penerapan hukum Bernoulli adalah titik-titik.
Jawabnya adalah E, 3 dan 4. Contoh soal 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Gaya angkat pada pesawat terbang. 2. Pompa hidrolik. 3. Penyemprot nyamuk. 4. Balon udara dapat mengudara. Pernyataan di atas yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Bernoulli adalah titik-titik. Jawabannya adalah B, 1 dan 3.